Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Praktikum Geologi Penginderaan Jarak Jauh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul analisis zona rawan longsor menggunakan data penginderaan jarak jauh di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Perkenalkan, saya Gandhi Wibowo. Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani. Perkenalkan, saya Alwafi Usman. Saya Dharma Priyanti Arum. Saya Fri Ahmad Yani. Saya Luna Maya. Saya Anastasia Gumbu. Oke, kita langsung masuk ke latar belakang disampaikan oleh rekan saya. Jadi latar belakang itu tanah longsor merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak besar bagi kehidupan manusia. Kota Lubuk Linggau memiliki topografi perbukitan, lereng curam, serta curah hujan tinggi yang meningkatkan potensi terjadinya longsor. Perubahan penggunaan lahan juga turut memperbesar risiko ketidakstabilan lereng. Oleh karena itu, diperlukan analisis zonasi rawan longsor sebagai dasar mitigasi bencana dan perencanaan pembangunan wilayah yang lebih aman. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, menganalisis dan memetakan zonasi rawan longsor di Kota Lubuk Linggau menggunakan data penginderaan jarak jauh dan sistem informasi geografis atau SIG. 2. Mengetahui sebaran tingkat kerawanan longsor sebagai dasar perencanaan mitigasi bencana di wilayah penelitian. Adapun manfaat. 1. Menyediakan informasi spasial zonasi rawan longsor di Kota Lubuk Linggau. 2. Menjadi dasar dalam penyusun strategi mitigasi bencana dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan wilayah yang lebih aman. Lanjut. Untuk lokasi dan objek penelitiannya, penelitian dilaksanakan di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, Kota Lubuk Linggau berada pada bagian barat Provinsi Sumatera Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah perbukitan Bukit Barisan. Wilayah penelitian memiliki kondisi topografi bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan dengan kemiringan lereng yang beragam. Objek penelitian yang ada di wilayah ini tuh ada 3. Objek penelitian berupa zona rawan longsor di wilayah Kota Lubuk Linggau. Yang kedua, analisis dilakukan menggunakan data penginderaan jauh dan data pendukung lainnya. Yang terakhir, parameter yang dikaji meliputi kemiringan lereng, penggunaan lahan, jenis tanah, curah hujan, dan kondisi geologi. Rumusan masalahnya yaitu Kota Lubuk Linggau merupakan wilayah berkembang di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kerentanan terhadap bencana tanah longsor. Kondisi morfologi perbukitan dengan topografi bergelombang hingga curam menyebabkan wilayah ini rentan terhadap gerakan tanah, terutama di kawasan pemukiman. Peningkatan aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur dan perubahan tata guna lahan tanpa kajian geoteknik dan yang memadai turut memperbesar potensi terjadinya longsor. Oleh karena itu diperlukan pemetaan zona rawan longsor berbasis sistem informasi geografis sebagai upaya mitigasi bencana yang efektif di Kota Lubuk Linggau. Adapun metode penelitian yang kami gunakan ada pertama software yaitu Excel, Google Earth, dan juga QGIS. Metode penelitian disampaikan oleh rekan saya Alwafi. Baik, jadi untuk metode penelitian selanjutnya itu kita menggunakan beberapa data utama. Yang pertama itu ada DEMNAS sendiri, kedua DEM curah hujan, ketiga kemiringan lereng, selanjutnya ada SHP geologi, SHP tekstur tanah, SHP penggunaan lahan, dan machine learning. Selanjutnya ada data pendukung berupa koordinat BPBD, elevasi digital nasional, CIRPS, portal Sumatera Selatan, BVMBG, Peta Tanah Air Indonesia, dan Geospasial Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Data penelitian pada peta curah hujan Kota Lubuk Linggau menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki curah hujan tahunan yang relatif tinggi dengan kisaran antara 2187 sampai dengan 2321 mm per tahun. Sebaran curah hujan yang lebih tinggi umumnya terdapat pada wilayah perbukitan, sedangkan daerah yang relatif lebih rendah curah hujannya berada pada bagian dataran. Pola distribusi curah hujan ini dipengaruhi oleh kondisi topografi lokal serta dinamika aliran udara regional. Tingginya curah hujan merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.
khususnya tanah longsor terutama pada daerah dengan lereng curam dan kondisi tanah yang mudah jenuh airnya. Adapun data penelitian, yang pertama peta kondisi geologi Kota Lubuk Linggau menunjukkan bahwa bagian barat sampai dengan barat daya didominasi batuan beku andesit, basalt, dan granodiorit, sementara bagian selatan sampai dengan tenggara tersusun oleh batuan piroklastik. Wilayah tengah banyak diisi oleh formasi kasai, sedangkan bagian utara memperlihatkan sebaran formasi morainium. Endapan aluvium terdapat di dataran rendah dan sepanjang aliran sungai di bagian timur kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagian utara sampai dengan timur yang tersusun oleh batuan sedimen lebih rentan gerakan tanah dibandingkan bagian barat sampai selatan yang berbatuan beku lebih stabil. Lanjut. Data penelitian pada peta kemiringan lereng Kota Lubuk Linggau menunjukkan bahwa wilayah ini didominasi oleh lereng datar hingga landai, kurang dari 8% pada bagian tengah dan selatan kota, sementara lereng agak curam hingga sangat curam dengan persenan 25-45% hingga 45%, berkembang pada wilayah perbukitan di bagian barat dan utara. Sebaran titik kejadian longsor umumnya terkonsentrasi pada zona dengan kemiringan lereng curam, yang mengindikasikan bahwa faktor topografi berperan penting dalam meningkatkan kerentanan longsor. Kondisi lereng terjal yang dipengaruhi oleh curah hujan tinggi serta aktivitas manusia seperti pemotongan lereng dan alih fungsi lahan menyebabkan menurunnya kestabilan lereng di Kota Lubuk Linggau. Lanjut. Peta jenis tanah Kota Lubuk Linggau menunjukkan persebaran tanah latosol merah, kombisol humix, dan patsolik merah kuning di wilayah seperti Lubuk Linggau Utara 1-2, Timur 1-2, Selatan 1, Barat 1, Tugu Mulyo, dan Sukakarya. Tanah latosol merah umumnya stabil dengan drainase baik. Kombisol humix memiliki kemampuan menahan air, namun dapat jenuh saat hujan tinggi. Sedangkan patsolik merah kuning di daerah perbukitan lebih rentan erosi. Variasi sifat tanah ini berpengaruh pada tingkat kestabilan lereng, sehingga penting dalam perencanaan penggunaan lahan dan mitigasi gerakan tanah. Lanjut. Adapun di sini peta penggunaan lahan Kota Lubuk Linggau menunjukkan dominasi permukiman dan perkebunan terutama di pusat kota dan sepanjang akses jalan utama, dengan sebaran luas pertanian lahan kering sampai dengan campur pada topografi landai hingga berbukit ringan, serta sawah di beberapa titik dekat sumber air. Sementara lahan terbuka relatif terbatas di kawasan pengembangan, dan hutan atau vegetasi lebat masih tersisa di bagian utara dan selatan, meskipun sebagian mulai terkonversi menjadi lahan budidaya, sehingga konversi tutupan alami menjadi permukiman, perkebunan, dan pertanian perlu diperhatikan dalam perencanaan tata ruang agar pemanfaatan lahan tetap berkelanjutan. Lanjut. Hasil penelitian yang pertama, hasil analisis spesial menunjukkan bahwa tingkat kerawanan longsor di Kota Lubuk Linggau terbagi menjadi rendah, sedang, dan sangat tinggi. Yang kedua, zona kerawanan tinggi sampai sangat tinggi umumnya berada pada daerah lereng curam, perbukitan, dan penggunaan lahan terbuka. Yang ketiga, zona kerawanan rendah cenderung terdapat pada wilayah dengan topografi landai dan tutupan vegetasi yang baik. Yang keempat, peta zonasi kerawanan longsor berhasil menggambarkan sebaran risiko longsor secara spesial. Oke, lanjut. Oke, saya akan membahas satu itu ada tingkat kerawanan longsor yang sangat dipengaruhi oleh kemiringan lereng atau jenis tanah, curah hujan, atau enggak aktivitas manusia. Nah, kedua itu curah hujannya itu tinggi berperan sebagai faktor pemicu utama, terutama pada lereng curam dengan tanah bertekstur lepas. Nah, yang ketiga itu aktivitas manusia itu seperti pembukaan lahan atau pembangunan di lereng menurunkan kestabilan tanah dan meningkatkan resiko longsor. Yang keempat itu ada hasil validasi menunjukkan kesesuaian yang baik antara zona kerawanan tinggi dengan lokasi kejadian longsor. Habis itu aktualnya itu sehingga metode overlay berbobot dinilai efektif. Baik, jadi selanjutnya ada kesimpulan. Jadi zonasi rawan longsor di Kota Lubuk Linggau dipengaruhi oleh kondisi kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, dan penggunaan lahan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi hingga sangat tinggi umumnya berada pada daerah berlereng curam, tanah bertekstur lepas, serta aktivitas manusia yang intensif, sedangkan wilayah dengan kerawanan rendah berada pada topografi yang relatif landai dan memiliki tutupan vegetasi yang baik. Pendekatan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG terbukti efektif dalam memetakan kerawanan longsor secara spasial, sehingga peta zonasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar mitigasi bencana dan perencanaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan. Oke, adapun ini daftar pustaka. Daftar pustaka itu ada DEM, untuk sumber datanya yaitu Demnas. Data geologi yaitu sumber datanya Peta Geologi Lembar Bengkulu Sumatera Selatan. Untuk data jenis tanah itu Digital Soil Map of the World. Untuk data curah hujan itu ada di CIRF, kita ngambilnya dari 2019 sampai dengan 2024, artinya 5 tahun terakhir. Dan adapun data bukaan lahan yaitu sumber datanya yaitu Indonesia Geospatial, data tutupan lahan seluruh Indonesia 2019, portal Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik. Sekian presentasi kami dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.